Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam, Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mari kita mulai. Cerita pertama. Batu Nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Mr. Randy akan bercerita tentang sejenis santet, mirip dengan santet gantung jodoh. Namun, bedanya, ini bukan menutup jodoh, melainkan efeknya membuat jodoh seseorang menggantung. Korban dari santet ini seolah dinikahkan dengan batu nisan kuburan. Di Sunda, praktik ini disebut dengan sendok makam atau santet kuburan. Cerita ini benar-benar bikin penasaran, kan? Oke, ceritanya begini. Korban dari kisah ini adalah seorang gadis bernama Eva. Eva belum pernah menikah sebelumnya dan berasal dari keluarga yang cukup berada. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria dari kecamatan yang sama, namun beda desa, bernama Rojak. Saat itu, KTP masih bisa dimanipulasi, sehingga satu orang bisa memiliki lebih dari satu KTP. Ini terjadi pada Rojak, yang mengaku sebagai bujangan kepada Eva. Mereka menjalin hubungan asmara dan akhirnya menikah. Setelah menikah, orang tua Eva bahkan memberikan sebuah rumah untuk mereka. Sebelum menikah, Rojak tampak sangat bertanggung jawab dan perhatian, sering memberikan uang kepada Eva. Eva berpikir, jika saat pacaran saja Rojak sudah baik, apalagi setelah menikah. Namun, semuanya berubah setelah pernikahan. Setelah menikah, Rojak menjadi pemalas, tidak mau bekerja, dan hanya mengandalkan Eva untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Semua biaya hidup ditanggung oleh Eva, yang uangnya berasal dari orang tuanya. 3 tahun berlalu, namun sifat Rojak tidak berubah. Harta orang tua Eva semakin habis karena Rojak yang tidak mau berusaha. Akhirnya, Eva memutuskan untuk bekerja ke luar negeri demi masa depan anak mereka yang masih balita. Dia meninggalkan anaknya di bawah asuhan kakak Rojak, yang kebetulan belum dikaruniai anak, dan setiap bulan Eva mengirimkan uang untuk kebutuhan keluarga. Pada tahun kedua Eva di luar negeri, kakaknya, Dewi, menelepon dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Rojak ternyata sudah memiliki 2 istri sebelum menikah dengan Eva. Setiap istrinya juga bekerja di luar negeri, dan Rojak hidup dari hasil keringat istri-istrinya. Eva sangat terkejut, tidak percaya bahwa suaminya selama ini menyembunyikan fakta bahwa dia sudah beristri. Ternyata, Rojak menjalani hidup seperti manajer, mengandalkan jerih payah istri-istrinya untuk hidup tanpa bekerja. Dan begitulah cerita ini, seram sekaligus menyayat hati, bagaimana manipulasi bisa merusak kehidupan seseorang. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai terkena santet yang membuat jodoh menggantung seperti ini. Eva mendengar kabar dari tetangga bahwa suaminya, Rojak, sudah memiliki 2 istri sebelum menikah dengannya. Marah, Eva langsung menelepon Rojak dan menuntut kejujuran. Rojak, yang kalang kabut karena rahasianya terbongkar, tetap menolak menceraikan Eva. Baginya, melepaskan Eva berarti kehilangan aset berharga, termasuk rumah mewah dan penghasilan Eva. Walaupun Eva ingin berpisah, Rojak dan keluarganya menolak. Bahkan, mertuanya mengancam bahwa hidup Eva tidak akan bahagia jika bercerai. Namun, Eva tetap teguh pada keputusannya, dibantu oleh orang tuanya yang menyarankan menggugat cerai. Setelah perceraian, Eva kembali ke luar negeri untuk bekerja, tetapi teror mistis mulai menghantuinya, mulai dari penyakit yang aneh hingga bau busuk dan kehadiran belatung di tempat tidurnya.
Eva sering bermimpi didatangi rojak, yang mengancam bahwa ia tidak pernah bahagia. Teror ini memuncak ketika Eva merasakan tubuhnya dikerumuni belatung dan aroma busuk yang menyengat. Meski majikannya menyarankan untuk berobat, teror mistis tetap berlanjut. Bahkan setelah Eva kembali ke Indonesia, dia dan kakaknya, Dewi, mencoba mencari bantuan dari paranormal. Namun situasinya justru semakin parah. Sampai pada suatu malam, Eva mengalami pengalaman menyeramkan saat terkunci di kamar mandi, disertai penampakan pocong yang penuh belatung. Eva akhirnya pingsan karena ketakutan dan ditemukan oleh kakaknya, Dewi, yang membawanya keluar dari kamar mandi. Setelah siuman, Eva menceritakan teror yang dialaminya, semakin yakin bahwa ancaman mistis dari rojak terus membayangi hidupnya. Dewi menangis memikirkan nasib adiknya. Eva, kebayang gak sih sama Dewi? Apalagi Eva, ucap Dewi sambil menahan isak, ini nggak bisa dibiarkan lagi. Astagfirullahalazim, kita harus ikhtiar, kasihan Eva, sudah terlalu banyak teror di rumah ini. Suaminya menenangkan Dewi. Papa akan coba cari informasi. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Papa ikut tinggal di sini. Kasihan kamu sendirian. Kakak iparnya, suaminya Dewi, juga memutuskan untuk ikut tinggal di sana menemani Eva. Beberapa bulan setelah Eva ketemu pocong di kamar mandi, teror di rumah makin parah. Eva jarang melihat penampakan, tapi teror berupa suara dan bau aneh semakin sering terjadi. Hampir setiap malam, kakaknya, Dewi, menyarankan Eva untuk menikah lagi. Siapa tahu kalau kamu nikah, terornya bisa berhenti. Eva akhirnya berkenalan dengan Irwan lewat Facebook, dan mereka menjalin kasih. Setelah 3 bulan, Irwan berencana melamar Eva. Tapi tiba-tiba Irwan membatalkan niatnya. Maaf Eva, aku nggak bisa nikahin kamu. Aku masih pengen hidup, kata Irwan sambil menjelaskan bahwa mantan suami Eva, Rojak, mengancamnya lewat mimpi. Eva sangat terpukul setelah Irwan pergi. Kondisinya semakin parah, mentalnya terguncang, hingga ia jadi sering menangis tanpa sebab. Eva juga mengalami insomnia dan hanya bisa tidur setelah minum obat. Suatu malam, Eva menonton TV sendirian. Tepat jam 1 malam, saat pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan keras, sosok nenek tua masuk ke rumah, membawa tongkat, tertawa sambil mendekati Eva. Nenek itu mengusap kepala Eva, lalu menghilang, dan Eva pingsan. Kakak iparnya menemukan Eva tergeletak di ruang tamu pagi harinya. Eva menceritakan kejadian itu, dan kakak iparnya segera mencari bantuan dari seorang ustadz. Ustadz itu pun mencoba meruqyah rumah mereka. Selama 3 bulan setelah ruqyah, teror berhenti. Tapi kemudian mulai lagi. Eva akhirnya mencari bantuan lebih lanjut, berharap bisa terbebas dari teror yang terus menghantuinya. Nah, biasanya kalau saya berangkat pagi, saya sampai di sana duhur, sudah di lokasi. Tapi, dari mulai berangkat sampai perjalanan banyak banget halangan, sampai di kota sebelum ke kabupaten, saya minta sopir berhenti. Pak, berhenti dululah, kita cari masjid. Memang kenapa? Tadi deh, saya nggak enak banget nih. Ada sesuatu yang aneh. Aneh kenapa? Kita sering kok kesini. Ini udah jam segini, biasanya kita udah di lokasi. Perasaan saya memang merasa perjalanan lebih lama dari biasanya. Iya, kok sekarang jam 1, kita masih di sini. Nggak tahulah, oke, kita cari masjid dulu, sekalian sholat duhur. Setelah selesai sholat, anehnya, 1 jam kemudian kami sudah sampai di lokasi dengan kecepatan yang sama. Sampai di lokasi pertama jam 2:30 sore. Padahal biasanya lebih cepat. Saya pikir, ya sudah, nanti urus lokasi kedua biar malam, biar waktunya leluasa. Setelah selesai di lokasi pertama, azan maghrib terdengar. Kami berjamaah di sana, lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi kedua. Di jalan, mulai terasa hal-hal aneh. Badan saya tiba-tiba merinding, mencium bau bunga. Padahal sering ke sana tanpa ada pengalaman seperti itu. Mobil tiba-tiba terasa berat. Padahal hanya saya dan sopir. Kami sampai di rumah Reva sekitar pukul 7.30 malam. Setelah numpang sholat Isya, saya cek ke dapur. Tiba-tiba, lampu di dapur padam nyala secara horor. Lampu ini kok padam nyala terus? Dari tadi begini, tanya saya ke Reva. Reva menjawab, "Enggak, Kang, baru sekarang lampunya seperti itu." Saya memberanikan diri ke dapur sendiri. Tiba-tiba, saya melihat sosok tinggi besar hitam, seperti genderuwo. Saya teriak kaget, tapi segera tenang kembali. Saya ceritakan ini ke Reva dan Dewi, kakaknya. Itu tadi di dapur, saya lihat sosok besar hitam seperti genderuwo. Dewi lalu menjawab, "Iya,
Kakak juga pernah lihat sosok itu. Saya melanjutkan pengecekan. Sampai akhirnya saya melihat ada 4 isim dipaku di atas pintu rumah, ada yang berwarna merah, ada kain putih, dan kertas yang dilipat-lipat. Saya bilang ke mereka, ini lebih baik dicopot aja, nggak ada gunanya. Setelah itu, saya mulai ruqyah Reva. Saat melakukan tawasulan, tiba-tiba saya merasa sedang duduk di kuburan. Padahal seharusnya di rumah, saya sadar, ada kaitan sihir yang dikawinkan dengan kuburan. Eva kemudian menceritakan bahwa dulu temannya datang menawarkan catok rambut. Saat catoknya macet, rambut Eva dipotong, dan ternyata itu adalah bagian dari buhul sihir yang dikubur di kuburan. Ruqyah berlanjut. Eva merasa panas seperti terbakar, dan saya terus membacakan sholawat agar panasnya berkurang. Setelah 1 jam, panas tubuhnya mulai turun. Saya sampaikan kepada mereka, lakukan apa yang saya berikan, amalkan, dan jaga rumah dari gangguan ini. Malamnya, setelah saya pulang, saya didatangi jin suruhan dukun dalam mimpi. Jin itu mengancam agar saya tidak ikut campur urusan mereka. Kami bertarung dalam mimpi, dan akhirnya jin itu kabur. Setelah kejadian itu, alhamdulillah, Eva tidak lagi mendapatkan teror seperti sebelumnya. Cerita kedua. Ada setan di gunung. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue, Mr. Randi, dalam segmen kisah mistis pendaki. Pada kesempatan kali ini, gue bakal menceritakan pengalaman pribadi gue saat mendaki Gunung Bocor Aang di Sulawesi Selatan. Kisah ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2005, tepatnya bulan Juli. Meskipun banyak yang sudah gue lupakan, tapi insya Allah gue masih ingat garis besar kejadian waktu itu. Latar belakang, jadi, waktu itu gue lagi gabut banget, pengen mendaki gunung. Tapi bukan gunung yang ada di Jawa, Sumatera, Bali, atau Lombok. Gue pengen banget melangkahkan kaki ke Pulau Sulawesi. Setelah berpikir selama 1-2 bulan, akhirnya gue dapat ide gila, gue jual motor yang udah gue cicil selama 3 tahun. Meskipun kondisinya udah nggak bagus dan pajaknya mati. Gue jual cepat buat modal mendaki Gunung Bocor Aang. Persiapan, setelah urusan rumah beres, gue langsung preparing dalam 2 hari. Gue cari informasi tentang gunung-gunung di Sulawesi Selatan. Dan kebetulan anak kos gue yang berasal dari Makassar kasih rekomendasi untuk mendaki Gunung Bocor Aang. Gue pun mengumpulkan semua informasi, dari jalur pendakian sampai ongkos perjalanan. Perjalanan awal, sebelum berangkat, gue agak berat ninggalin anak gue, Ari, yang lagi lucu-lucunya. Tapi, gue bohongin dia, bilang gue cuma mau makan, dan akhirnya gue berhasil cabut ke stasiun. Dari stasiun Cikini, gue naik kereta ke stasiun Senen dan lanjut ke Surabaya pakai kereta Kertajaya yang berangkat jam 4 sore. Di Surabaya, pagi-pagi gue tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dari sana, gue cari jalan menuju pelabuhan Tanjung Perak untuk naik kapal menuju Makassar. Gue naik angkot dari Pasar Turi dan sampai di pelabuhan sekitar jam 11 siang. Di pelabuhan, gue langsung beli tiket KM Ciremai kelas ekonomi seharga Rp175.000. Dan kapal akan berangkat jam 6 sore. Nunggu kapal berangkat selama 6 jam ternyata lumayan bikin bosen. Tapi gue ketemu beberapa kenalan baru. Salah satunya anak Toraja dan cewek dari Manado. Obrolan dengan mereka membuat waktu tunggu jadi nggak terasa lama. Pada suatu hari, saya sedang menunggu kapal KM Ciremai di pelabuhan Tanjung Perak. Berdasarkan keterangan yang kami terima, kapal seharusnya merapat sekitar waktu Asyar, tetapi hingga maghrib tiba, tidak ada pengumuman apapun dari pihak pelayaran. Waktu terus berjalan sampai Isya, dan tetap tidak ada tanda-tanda kapal akan datang. Saya bahkan sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Katanya sudah jam 7 malam. Tapi kapal belum juga terlihat. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam ketika akhirnya ada pengumuman bahwa KM Ciremai baru akan sandar pada pukul 10 malam. Saya jadi teringat lagu Iwan Fals. 2 jam sudah biasa, tapi kali ini bukan di stasiun kereta, melainkan pelabuhan Tanjung Perak. Di tengah-tengah itu, untungnya saya bertemu dengan 2 orang baru yang menjadi teman perjalanan saya. Malam itu sinyal handphone saya kadang hilang, kadang muncul. Tapi akhirnya ada SMS masuk dari anak kos saya yang memberi nomor temannya di Makassar. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kapal tiba. Penumpang langsung berebut masuk saat loket dibuka. Namun saya memilih untuk menunggu hingga keramaian mereda sebelum naik.
saya memilih tempat di DD4, karena saat itu tidak ada penomoran tempat tidur seperti sekarang. Saya dan dua teman baru saya berbagi ruangan di lambung kapal, menjaga barang satu sama lain ketika salah satu dari kami ingin pergi. Saat malam semakin larut, kapal akhirnya bergerak menuju Makassar setelah bongkar muat barang selesai. Perjalanan melewati perairan Masalembo, yang terkenal angker karena menjadi lokasi tenggelamnya kapal Tampomas II. Saat melewati perairan tersebut, kapal membunyikan klaksonnya sebagai tanda penghormatan, dan suasana terasa agak mencekam. Namun, setelah melewati Masalembo, lautan kembali tenang. Ketika kami mulai mendekati Makassar, sinyal handphone saya kembali muncul, dan saya mendapat kabar dari teman anak kos saya yang akan menjemput saya di pelabuhan. Kapal merapat sekitar pukul 2 malam, dan saya berhasil menghubungi teman saya. Saya sangat bersyukur karena meskipun belum pernah bertemu, teman-teman di Makassar memperlakukan saya seperti sahabat lama. Saya dijemput dan dibawa ke sekretariat mereka di Jalan Andi Mangerangi. Rencana pendakian ke Gunung Latimojong sempat tertunda karena jalur pendakian sedang ditutup. Jadi kami menunggu beberapa hari sebelum akhirnya mendaki Gunung Bawakaraeng. Selama di Makassar, saya juga sempat menikmati kuliner lokal, seperti coto Makassar di Jalan Gagak yang rasanya luar biasa. Makassar dan orang-orangnya benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Setelah menikmati suasana pantai Losari yang kini lebih modern, kami mempersiapkan perjalanan dari Makassar menuju Malino. Saat itu, saya sudah tinggal di kos-kosan bersama teman-teman dari Mapakti, bukan lagi di kampus Pancasakti. Kami berangkat sekitar jam 8 malam menuju terminal untuk naik angkutan ke Malino. Perjalanan dari terminal ke Malino sangat melelahkan dengan jalanan yang berliku-liku. Kami sampai di Malino sekitar jam 5.30 sore. Karena sudah sore, kami harus menunggu angkutan yang menuju Lembana, tetapi tidak ada angkutan yang tersedia. Teman-teman saya, Jamal, Indra, dan Kodok, akhirnya negosiasi dengan sopir angkot untuk mengantar kami ke sana. Setelah tiba di Lembana sekitar jam 6 sore, hujan deras turun, dan kami menunggu reda di gapura masuk ke dusun. Setelah hujan mereda, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju dusun yang masih tradisional dengan rumah-rumah panggung dan tanpa listrik. Hanya menggunakan lampu petromak, kami menginap di rumah Tata Moding, seorang warga setempat yang selalu menerima pendaki sebelum mereka memulai pendakian ke Gunung Bawakaraeng. Tata Moding memberikan beberapa petua penting, termasuk peringatan jika kami bertemu kabut hitam di pos 8 atau 9, kami harus menghentikan pendakian. Keesokan paginya, setelah sarapan dengan roti sumbu dan kopi yang disangrai sendiri, kami memulai pendakian. Awalnya, kami melewati kebun-kebun warga dan kali kecil sebelum memasuki hutan yang rapat. Di pos 3, teman-teman dari Mapakti terlihat tidak nyaman, tapi mereka tidak menjelaskan alasannya. Kami melanjutkan perjalanan hingga pos 4, di mana kami berhenti cukup lama untuk memasak dan beristirahat. Dari pos 4, medan mulai terbuka dengan pemandangan yang indah, namun suasana berubah menjadi serius ketika kami melewati area in memoriam. Teman-teman yang sebelumnya ceria, tiba-tiba menjadi diam. Setelah pos 5 dan 6, medan semakin menantang dengan jalan yang terjal. Di puncak, kami mendirikan tenda di dekat sumber air yang jernih. Saat malam tiba, suasana mulai berubah menjadi lebih misterius. Setelah jam 8 malam, semua aktivitas dihentikan, dan teman-teman menyarankan untuk tidur. Saya sempat tertidur, tetapi terbangun dengan bayangan sahabat saya yang telah meninggal. Perasaan saya seolah dia ada di sekitar tenda. Saat saya mengirimkan doa untuknya, saya merasakan kehadirannya. Dalam mimpi atau mungkin setengah sadar, saya merasa bertemu dengannya di luar tenda. Kami berjalan bersama menuju puncak, tanpa banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan menuntun saya. Setelah sampai di puncak, dia pamit dan menghilang. Ketika saya bangun, perasaan itu sangat nyata. Tetapi saya tahu bahwa itu adalah cara sahabat saya mengucapkan selamat tinggal. Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan pendakian saya di Gunung Bawakaraeng.
bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di